Apakah teman-teman tahu apa itu tunalaras? Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Sebutan tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang atau tidak sesuai dengan lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tunalaras merupakan gangguan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hambatan tunalaras. Apa kalian tahu apa itu hambatan tunalaras? Jadi, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Berikut ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama, memiliki masalah belajar yang tidak dapat dikemukakan oleh faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. Kedua, ketidakmampuan untuk membangun hubungan antara pribadi secara efektif, memuaskan sehingga hubungan pribadi dan pendidik sangatlah rendah. Yang ketiga, berperilaku dan berperasaan tidak semestinya. Yang keempat, mereka biasanya tidak bahagia atau depresi. Yang kelima, mereka kecenderungan memiliki atau menunjukkan gejala fisik yang kurang sehat, sakit, atau takut yang berkaitan dengan kesehatan mental dengan kesulitan saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah layanan pendidikan tunalaras. Layanan pendidikan disesuaikan dengan kondisi anak tunalaras itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu merupakan layanan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah umum bersama dengan anak-anak normal lainnya dengan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jika nanti ada kendala terkait pelaksanaannya, maka dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu SLBE. SLBE ialah sekolah yang diperuntukkan untuk anak tunalaras. Para pendidik di SLBI akan membimbing penyandang tunalaras untuk berlatih mengendalikan emosi dan juga mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Kebutuhan belajar tunalaras. Kebutuhan belajar yang pertama yaitu perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif atau menyenangkan bagi setiap anak. Lingkungan yang kondusif, lingkungan yang menyenangkan akan membuat anak lebih nyaman dan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Emosional yang anak tunalaras miliki akan lebih terpendam. Kebutuhan belajar yang kedua yaitu kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan dan masalah yang dihadapi oleh setiap anak. Model, metode, serta materi yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Untuk evaluasi anak tunalaras, salah satunya ada yaitu evaluasi non-akademik, yang mana ini merupakan sebuah hasil observasi dari perkembangan hasil belajar. Kebutuhan belajar yang ketiga yaitu adanya kegiatan yang bersifat kompensatoris sesuai dengan bakat dan minat anak. Kompensatoris di sini adalah memfasilitasi anak dengan mengalihfungsikan apa yang memungkinkan dapat dialihfungsikan. Misalnya, yaitu kemampuan atau minat serta bakat dari anak tersebut. Apa itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah sekelompok kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf pusat yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabar, kesulitan untuk memusatkan perhatian, dan impulsif. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hambatan tunalaras. Sekarang kita membahas mengenai hambatan ADHD.
Jadi, ADHD ini yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, juga dikenal sebagai gangguan hiperkinetik. Adalah gangguan psikiatrik atau gangguan perilaku yang paling umum terjadi baik di sekolah maupun di rumah. ADHD ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tipe kurang memperhatikan, di mana anak-anak dengan gejala ini sering mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian atau tidak bisa fokus. Dan adanya stimulus secara respon dari indera masing-masing secara mempengaruhi konsentrasi mereka, dan daya tahan konsentrasi mereka sangat terbatas, sehingga menghambat proses penerimaan informasi dari luar. Tipe yang kedua, hiperaktif impulsif. Anak-anak dengan gejala ini sering mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, atau bisa disebut tidak bisa fokus. Tipe yang ketiga yaitu kombinasi atau campuran. Dicirikan oleh pemusatan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas, termasuk kehilangan kontrol diri dan terlalu banyak gerak, tidak bisa berhenti berbicara atau berbicara sebelum gilirannya, dan gangguan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan belajar ADHD. Kebutuhan belajar untuk anak ADHD ini sebenarnya sama seperti anak pada umumnya, yang mana anak membutuhkan pengembangan dirinya melalui belajar. Namun, dikarenakan anak ADHD ini memiliki beberapa hambatan, menjadikan pemenuhan kebutuhan belajarnya tidak semulus anak pada umumnya. Maka, diperlukan perancangan pembelajaran secara khusus. Jika tidak, anak ADHD ini akan mengalami kesulitan untuk bisa belajar secara optimal dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, layanan pendidikan untuk anak ADHD. Yang pertama, layanan pendidikan khusus dalam bentuk akomodasi. Yang A, pengaturan tempat duduk. Sejalan dengan pendapat ADAYUP pada tahun 2013 menyatakan bahwa tempat duduk siswa dibuat dengan formasi berbaris berurutan dengan fokus pada guru akan bekerja lebih baik dibandingkan dengan formasi melingkar. Yang kedua, yang B, penyampaian materi. Penyampaian materi disarankan untuk menyampaikan materi yang paling sulit di awal hari. Kemudian yang ketiga, pekerjaan atau tugas siswa. Menurut pendapat Frida Mangusung pada tahun 2013 mengatakan bahwa guru sebaiknya membuat ujian dengan lebih sedikit item dan juga mengurangi jumlah tes. Kemudian yang kedua adalah layanan pendidikan dalam bentuk instruksi. Pada saat memulai pembelajaran, hendaknya guru membangun kontak mata dengan siswa yang hyperaktif. Kemudian pada saat kegiatan inti pembelajaran, guru diharapkan mengajar dengan kecepatan yang bervariasi. Selain itu, untuk menangani anak hyperaktif, guru hendaknya meragamkan tipe dan juga kecepatan kegiatan pembelajaran untuk memaksimalkan perhatian. Kemudian, layanan pendidikan guru dalam bentuk intervensi. Yang pertama adalah latihan keterampilan sosial. Pembentukan kelompok yang dilakukan oleh guru sejalan dengan pendapat Guiverman pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa teman sebaya sebaiknya dilibatkan dalam semua tahap intervensi keterampilan sosial anak tunalaras. Kemudian yang kedua adalah latihan memperhatikan. Latihan memperhatikan dapat dilakukan dengan menerapkan permainan atau game pada saat pembelajaran berlangsung. Game atau permainan dapat meningkatkan kemampuan memperhatikan, memori, bahasa, visual motorik, dan fungsi kognitif tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan prestasi akademik. Tindakan yang dilakukan oleh guru sejalan dengan pernyataan Marlina pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa terdapat alternatif pengajaran yang dapat meningkatkan prestasi akademik anak hyperaktif, antara lain melalui tutor sebaya.